Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Kepada kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa yang dimuliakan Allah, sahabat-sahabat FB yang saya cintai, alhamdulillah pada saat ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan kajian kita kaitannya dengan tafsir surat Al-Fatihah. Beberapa waktu yang lalu kita sudah membahas makna isti'adah dan sudah membahas kedudukan surat Al-Fatihah. Pada kali ini kita akan membahas kaitannya dengan satu ayat yang masih diperdebatkan apakah itu satu ayat dalam Al-Quran, satu ayat dalam surat Al-Fatihah, atau satu surat di dalam setiap surat, atau hanya sebagai pemisah antar surat. Ayat itu atau kalimat itu Bismillahirrahmanirrahim. Ada beberapa pembahasan yang kaitannya dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan satu ibaratnya untuk mengawali pembahasan kita tentang Bismillahirrahmanirrahim. Ikhtalafa ahlul ilmi hal hiya ayatun mustaqillatun fi awwali kulli suratin kutibat fi awwaliha aw hiya ba'du ayatin min awwali kulli surah aw hiya kadzalika fil Fatihati faqat duna ghairiha aw annaha laysat bi ayatin bil jami' wa innama kutibat lil fasl. Ada beberapa perbedaan pandangan kaitannya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, apakah Bismillahirrahmanirrahim itu ayat tersendiri bagi setiap surat yang ada di dalam Al-Quran? Di surat Al-Fatihah ada Bismillahirrahmanirrahim, surat Al-Baqarah ada Bismillahirrahmanirrahim, surat Ali Imran ada Bismillahirrahmanirrahim, surat An-Nisa ada Bismillahirrahmanirrahim, surat Yasin ada Bismillahirrahmanirrahim, dan setiap ayat kecuali dalam surat Al-Baqarah itu ada Bismillahirrahmanirrahim. Apakah Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk bagian dari ayat per surat itu atau bukan? Atau ba'du ayatin min awwali kulli surah, sebagian ayat dari sebagian surat Al-Quran, atau hanya di dalam surat Al-Fatihah saja? Bismillahirrahmanirrahim termasuk ayat hanya di dalam surat Al-Fatihah, atau Bismillahirrahmanirrahim itu bukan ayat pada setiap surat, tetapi hanya sebagai al-fasl, sebagai pemisah antar surat satu dengan surat yang lain. Ketika Bismillahirrahmanirrahim pada surat Al-Fatihah, maka Bismillahirrahmanirrahim itu hanya sebagai pemisah surat Al-Fatihah. Ketika Al-Baqarah ada Bismillahirrahmanirrahim, maka di dalam Al-Baqarah itu Bismillahnya sebagai pemisah, atau bagaimana? Ini dijawab wal aqwalu wa adillatuha mabsutatun fi mawdi'il kalami ala dzalik wa qad ittafaqu ala annaha ba'du ayatin fi suratin Naml wa qad jazama qurra'u Makkah wal Kufah bi annaha ayatun min al-Fatihah wa min kulli surah wa khalafahum qurra'ul Madinah wal Basrah wasan walam yaj'aluha ayatan la min al-Fatihah wala min ghairiha min aswar qalu wa innama kutibat lil fasli wa tafarruq. Para ulama bersepakat bahwa Bismillahirrahmanirrahim adalah termasuk bagian dari ayat Al-Quran.
Karena apa? Karena ada di dalam surat An-Naml. Wa innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ketika Nabi Sulaiman mengirim surat kepada Ratu Balqis, itu diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Ini surat dari Nabi Sulaiman, dan itu diceritakan dalam Al-Quran dalam pertengahan surat An-Naml. Artinya berarti bahwa bismillahirrahmanirrahim bagian dari ayat Al-Quran. Ini sepakat. Kemudian Qurra, ahli membaca Al-Quran, penduduk Makkah dan Kufah, itu memantapkan bahwa surah Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat dari surat Al-Fatihah dan setiap surat. Menurut Qurra Makkah dan Qurra Kufah itu bahwa mengatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim termasuk bagian dari surat Al-Fatihah dan bagian dari surat di dalam Al-Quran. Nah, dari perbedaan-perbedaan ini pun nanti kemudian berbeda pula dalam penjumlahan ayat. Nah, kalau kita lihat kalimat Bismillahirrahmanirrahim, kalau ada pada setiap surat saja, sedangkan surat dalam Al-Quran itu ada 114, maka jumlah Bismillahirrahmanirrahim harus ada 114. Ini berbeda dengan di dalam surat Al-Baqarah ataupun surat At-Taubah. Sebab di dalam surat ini tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, tetapi nanti di surat An-Naml, di awal surat An-Naml dibacakan Bismillahirrahmanirrahim, di tengah juga ada yang menerangkan tentang kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Jadi jumlahnya tetap 114. Jadi menurut Qurra ahli Makkah wal Kufah bahwa Bismillahirrahmanirrahim termasuk ayat dalam surat Al-Fatihah dan ayat setiap surat. Artinya setiap membaca awal surat Al-Quran apapun harus diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, karena bagian dari ayat-ayat Al-Quran, bagian dari ayat-ayat setiap surat. Wa khalafahum qurra'u Madinah wal Basrah, sedangkan penduduk ataupun qurra ahli Madinah wal Basrah wassalam tidak menjadikan bismillah itu sebagai ayat Al-Quran, termasuk ayat dalam surat Al-Fatihah ataupun setiap surat-surat yang lain, tetapi mereka mengatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim hanya sebagai fasal pemisah antar surat dengan surat yang lain. Kemudian yang kedua, bahwa Bismillah itu dibaca itu sebagai tabaruk untuk ngalap barokah. Ini beberapa pendapat kaitannya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Adapun kedudukan Bismillahirrahmanirrahim di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW banyak menerangkan tentang lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Seperti waqad akhraja Abu Dawud bi isnadin sahihin an Ibnu Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana la ya'rifu fasla surati hatta yanzilu alaihi Bismillahirrahmanirrahim. Menurut Abdullah bin Abbas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu awalnya tidak mengetahui pemisah antara surat satu dengan surat yang lain. Itu Nabi Muhammad tidak mengetahui. Tetapi ketika turun Bismillahirrahmanirrahim, maka Bismillahirrahmanirrahim itu menjadi fasal pemisah. Ketika mau membacakan surat Al-Baqarah membaca Bismillah, ketika mau membaca surat
surat yang lain itu membaca bismillah sebagai fasal. Nah, fasalnya pemisahnya adalah bismillahirrahmanirrahim. Kemudian hadis yang lain, wa akhrajahu al-Hakim bil Mustadrak wa akhraja Ibnu Khuzaimah fi sahihi an Ummi Salamah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a al-basmalata fi awwalil Fatihah fi sholati wa ghairiha al-kitab. Menurut hadis yang lain dari Ummi Salamah bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu membaca Bismillahirrahmanirrahim pada setiap membaca surat Al-Fatihah ketika sedang sholat ataupun yang lain. Ini mungkin salah satu hadis yang dijadikan pegangan oleh nanti perbedaan pendapat apakah Bismillahirrahmanirrahim masuk dalam surat Al-Fatihah atau tidak. Kalau tadi di awal secara umum apakah Bismillahirrahmanirrahim termasuk ayat pada setiap surat Al-Quran atau bukan, atau bagian-bagian saja. Tapi nanti secara khusus apakah Bismillahirrahmanirrahim termasuk ayat di dalam surat Al-Fatihah atau bukan, ini juga ada pembahasan yang lain. Tetapi hadis ini menyebutkan bahwa Bismillahirrahmanirrahim sering dibaca oleh Nabi Muhammad ketika membaca surat Al-Fatihah, baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Waqala Tirmidzi wa laysa isnaduhu bidzalik wa qad akhrajahu al-Hakim bil Mustadrak an Ibnu Abbas bilafzi kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajharu bi bismillahirrahmanirrahim. Tetapi menurut Imam Tirmidzi bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu selalu menjaharkan, mengeraskan Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang lain, wahtajja man qala bi annahu la yajharu bil basmalah fi shalat bima fi sahih Muslim an Aisyah qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaftatihu sholata bit takbir wal qiraati bilhamdillahi rabbil alamin. Tetapi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sering membuka sholatnya dengan takbiratul ihram dan bacaan alhamdulillahi rabbil alamin. Artinya tidak mengawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Ini nanti perbedaan. Apakah Nabi tidak mengawali dengan bismillahirrahmanirrahim atau bacaan Nabi itu sir, itu tidak kedengaran oleh yang lain. Bismillahirrahmanirrahimnya itu benar, sir. Kemudian ketika membaca alhamdulillahirabbil alamin itu jahar, kedengaran oleh orang lain. Kemudian dalam hadis yang lain, wa fi sahihain an Anas qala shallaitu khalfa Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa kanu yastaftihuna bilhamdillahi rabbil alamin wa li Muslim la yadhkurun bismillahirrahmanirrahim fi awwali qiraatin wa la fi akhiriha. Menurut sahihain bahwa Anas sholat di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk di belakang sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Utsman. Fakanu yastaftihuna, mereka semua mengawali dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin, tidak menyebutkan bismillahirrahmanirrahim fi awwali qiraatin wala fi akhirih, baik di awal ketika membaca surat Al-Fatihah atau akhir surat Al-Fatihah. Dari beberapa hadis yang tadi saya bacakan, ada beberapa kesimpulan. Kesimpulan yang pertama adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang ketika membaca membaca surat Al-Fatihah diawali dengan bismillahirrahmanirrahim ataupun bismillahirrahmanirrahimnya itu
tapi pelan-pelan. Nah, perbedaan ini bisa terjadi karena termasuk sifat aqradul basariyah, sifat kemanusiaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang-kadang mungkin lagi semangat dia membaca dengan suara keras ataupun tidak sama sekali. Yang kedua, mengajarkan tentang hukum. Berarti hukum itu bisa hukum boleh membaca Bismillahirrahmanirrahim, juga boleh tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim. Maka kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW harus mengambil itu, bukan dijadikan sebagai perbedaan kemudian menjadi sebuah permusuhan. Tidak bisa mengatakan diri yang paling benar kemudian hadis yang lain salah. Nah, kalau yang demikian ini berarti kita tidak bisa mengambil satu atau dua hadis Nabi Muhammad SAW yang berbeda. Kalau dalam kajian hadis itu ada istilah ajab wa taufiq. Hadis-hadis itu dikumpulkan kemudian disesuaikan. Yang terpenting itu adalah dasar hadisnya itu ada. Jadi ini yang bisa kita ambil, justru kemudahan bagi kita. Silahkan mau membaca Bismillahirrahmanirrahim ataupun tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian selanjutnya tentang hukmu qiraatil basmalah, hukum membaca Bismillah. Yang pertama, sunnatun inda kulli suratin illa al-Fatihah wal Baraqah. Sunnah membaca Bismillahirrahmanirrahim pada setiap surat, kecuali dalam surat Al-Fatihah dan surat Al-Baraqah. Surat Al-Fatihah ini hukumnya wajib, sedangkan surat Al-Baraqah ini hukumnya dihukumi haram. Tidak diperbolehkan membaca Bismillahirrahmanirrahim di awal surat Al-Baraqah. Tapi kalau surat-surat yang lain itu sunnah. Ketika mau membaca surat Al-Baqarah Bismillahirrahmanirrahim sunnah, boleh membaca, boleh tidak. Ketika mau membaca surat Ali Imran, surat An-Nisa, surat yang lainnya itu disunahkan. Tetapi kalau membaca surat Al-Fatihah wajib ada Fatihahnya. Kemudian kalau membaca surat Al-Baraqah harus ditinggalkan Bismillahirrahmanirrahim atau tidak ada basmalah. Ini yang pertama. Yang kedua, wajib bil Fatihah, wajib di Fatihah. Yang ketiga, haram fi awalil Baraqah wa makruhun fi awsatil Baraqah. Haram membaca Bismillahirrahmanirrahim di awal surat Al-Baraqah dan makruh di surat Al-Baraqah ketika membaca di tengah-tengah ayat dari surat Al-Baraqah. Nah, bagaimana kalau kita jumpai di tengah-tengah masyarakat kita? Salah satu nama dari surat Al-Fatihah adalah As-Sab'ul Ma'ani, 7 ayat yang diulang. Yang pertama, kalau kita jumpai biasa di tengah-tengah masyarakat ketika menjadi imam atau ketika sholat sendiri, ketika sholat itu jahar, maka kita bisa mendengarkan imam membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dia sudah Allahu Akbar membaca doa al-iftitah, kemudian membaca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahnya dengan keras. Kemudian ada sebagian dari saudara-saudara kita yang tidak menjaharkan bismillahnya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Dia membaca Bismillahirrahmanirrahim tapi khafiyun, pelan. Tapi tetap dia membaca Bismillahirrahmanirrahim. Baik yang jahar ataupun yang khafi, tetap as-sab'ul masani, 7 ayat yang diulang-ulang. Tapi kalau ternyata seandainya di tengah-tengah kita juga
tidak jahar, tidak khafif. Bismillahirrahmanirrahim tidak dibaca, langsung Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ila akhiril ayat. Sampai siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dia tidak membaca surat Bismillahirrahmanirrahim baik jahar ataupun khafif, baik terang-terangan atau terang. Tetapi dalam kasus orang yang tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim, di akhir surat Al-Fatihah, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ini dibagi dua. Ada satu ayat tetapi dibagi dua. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi ayat yang lain. Jadi walaupun dia tidak membacakan Bismillahirrahmanirrahim, tetap surat Al-Fatihah itu as-sab'ul ma'ani masani, 7 ayat yang diulang-ulang. Jadi tetap 7 ayat walaupun tanpa bismillah. Nanti di akhir surat, yaitu ayat yang ke-7-nya berarti, atau yang ke-6-nya, itu dibagi 2. Jadi tetap sebagai pengganti bismillah, dia masih Al-Fatihahnya 7 ayat. Nah, ini tentang hukum membaca Bismillahirrahmanirrahim pada surat Al-Fatihah. Sedangkan di dalam Al-Quran itu ada 2 bismillah selain Bismillahirrahmanirrahim pada setiap surat. Yang pertama di dalam surat wa qala irkabu fiha bismillahi majraiha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Ini biasa dijadikan contoh sebagai bacaan imalah. Bismillahi majraiha, kalau saya mendapatkan bacaan imalah itu ada 2. Pertama, majraiha dengan ada yang majraiha antara kasrah dengan fathah, majraiha. Nah, dua-duanya saya dapat dari guru-guru yang berbeda. Ada yang membaca imalahnya dengan majraiha, ada yang majraiha. Kalau yang majraiha, dia beralasan bahwa di dalam suara ataupun lafaz-lafaz berbahasa Arab itu tidak ada suara majraiha, adanya majraiha, maka bacaan imalahnya harus majraiha. Tapi kalau dari ustadz yang satu yang mengatakan bahwa bacaan majraiha ini memiringkan lafaz antara fathah dengan kasrah, jadi majraiha, dua-duanya saya anggap betul. Saya berarti mendapatkan lajah membaca imalah itu dari 2 guru yang berbeda. Yang satu majraiha, yang satu majraiha. Wa qala irkabu fiha bismillahi majraiha wa mursaha. Kalau dari guru yang lain, wa qala irkabu bismillahi majraiha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Dua-duanya betul, karena kalau kita belajar tajwid harus sesuai dengan yang diberikan, praktek yang diberikan oleh guru kita. Kemudian bismillah yang satunya itu dalam surat An-Naml, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Ketika Nabi Sulaiman mengirim surat kepada Ratu Balqis, karena Nabi Sulaiman mendapatkan laporan dari
burung hudhud, ada seorang ratu, pimpinan negara, dia mempunyai kerajaan yang besar, tetapi menyembah matahari. Nah, oleh Nabi Sulaiman alaihissalam berniat dakwah untuk tunduk kepada Nabi Sulaiman. Kemudian Nabi Sulaiman mengirimkan surat, yang isi suratnya diawali innahu min Sulaiman, bahwa surat itu dari Nabi Sulaiman alaihissalam, wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Oleh karena itu diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'al, aja sombong, jangan sombong, alayya kepadaku, wa'tuni muslimin, dan datanglah kepadaku dengan pasrah, dengan tunduk. Ini surat Nabi Sulaiman alaihissalam kepada Ratu Bilqis. Dan di sini ada kalimat bismillahirrahmanirrahim yang menjadi pemahaman bagi kita. Berarti ternyata bismillahirrahmanirrahim telah ada sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan diucapkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Demikian pembahasan tentang bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan barangkali ada kekurangan, kesalahan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.